Walaupun lucunya nanti kalangan Syiah itu mengatakan Aisyah itu dibilang bukan keluarga Nabi. Ya kan lucu. Lah, itu yang cucu dibilang keluarga, yang bini langsung malah dibilang bukan keluarga, kan aneh gitu kan. Dia bertanya, Assalamualaikum, bagaimana dengan Aisyah radhiyallahu anha? Apakah beliau itu keluarga atau sahabat? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah yang kedua dari beliau adalah, lalu apakah yang dimaksud dengan tabi'in? Jazakallah, Ustaz. Aisyah itu istri Nabi. Ya, kalau dibilang sahabat, dia masuk 3 kriteria yang tadi kita sebut di awal kan. Orang yang ketemu Nabi langsung secara fisik, istrinya masa nggak pernah ketemu gitu kan. Terus dia dalam keadaan muslim dan wafatnya dalam keadaan muslim, masuklah dalam kategori sahabat. Kalau ditanya dia apakah keluarga, ya saya tanya, Pak Nurholis itu punya istri, itu istri keluarga apa bukan sih? Ya keluarga kan gitu. Gitu. Walaupun lucunya nanti kalangan Syiah itu mengatakan Aisyah itu dibilang bukan keluarga Nabi. Ya kan lucu. Lah, itu yang cucu dibilang keluarga, yang bini langsung malah dibilang bukan keluarga, kan aneh gitu kan. Jadi Aisyah itu ya istrinya Nabi, masa bukan keluarga. Lah kalau bukan keluarga itu apa? Gitu ya. Jadi Aisyah adalah keluarga Nabi dan juga dia sahabiyah gitu istilahnya, bukan sahabat tapi sahabiyah karena kan perempuan gitu ya. Lalu apa yang dimaksudkan tabiin? Nah, tabiin itu kayak sahabat tapi generasi berikutnya. Jadi gini, tabiin itu adalah orang yang ketemu dengan salah satu saja dari sahabat gitu. Dia nggak ketemu Nabi tapi ketemunya sahabat. Nah, ada disebut-sebut bahwa Imam Abu Hanifah katanya pernah ketemu dengan sahabat Nabi. Nah, karena pernah ketemu gitu ya, dalam kondisi dia hidup, dalam kondisi fisik gitu ya, ketemunya fisik langsung dalam keadaan muslim dan juga mati dalam keadaan Islam, ketemu sahabat, ya berarti dia jadi tabi'in. Nanti berikutnya tabi'ut tabi'in adalah orang yang ketemu dengan tabi'in, gitu kan. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in kan 3 tuh ya. Sahabat yang ketemu Nabi, gitu kan. Sahabat tuh ketemu Nabi. Kalau tabi'in yang ketemu sahabat. Kalau tabi'in yang ketemu tabi'in gitu. Nah, ketemunya dengan 3 kriteria tadi itu. Secara globalnya kayak gitu kira-kira. Cuman nanti begini, kan nggak mentang-mentang ketemu sekali lantas langsung pinter kan? Nggak. Ada orang yang ketemu Nabi tapi bego-bego juga. Maksudnya bukan bego, artinya begini, ya dia tetap orang awam sih hitungannya, walaupun status sih sahabat. Kenapa? Ya dia ketemu Nabi, tapi ketemunya waktu lagi wukuf di Arafah itu, Nabi lagi khutbah, dia Nabi, kelihatan jauh kan, ketemu. Tapi apakah ilmunya seperti ilmunya Umar? Ya enggak. Apakah ilmunya selevel dengan Abu Bakar? Ya enggak. Dia orang awam lah gitu, secara generasi di zaman itu dia orang awamnya gitu. Tapi kalau statusnya sahabat. Ya gitu, kayak kita lah. Dulu kuliah di mana? Kuliah di UI gitu misalnya, gitu kan. Tapi jadi orang yang kroco-kroconya aja sih. Cuman tetap pegang nama UI-nya gitu istilahnya. Banyak yang kayak gitu. Para sahabat juga nggak semuanya orang pinter dalam arti orang yang kemudian pada akhirnya menjadi ulama besar tuh nggak juga. Banyak para sahabat yang nggak sempat jadi ulama karena dia memang meninggalnya di zaman-zaman yang masih awal. Dia udah meninggal. Ya kan nggak pernah menjalani masa hidup jadi ulama. Tapi nanti sahabat yang kecil-kecil, yang waktu zaman Nabi hijrah itu dia masih kecil, kayak Ibnu Abbas tuh masih kecil kan, kayak Ibnu Umar tuh masih kecil pada waktu itu. Orang mau ikut perang Badar aja sama Nabi tolak, enggak, anak kecil jangan ikut, nggak boleh ikut, gitu kan. Itu kan anak kecil-kecil tuh. Nah, tapi begitu generasi sahabat yang senior udah pada wafat, yang kecil-kecil tuh kemudian pada jadi ulama. Malah anehnya begini ya, kebanyakan ilmu agama kita itu rujukannya dari para sahabat, justru bukan sahabat yang senior, malah sahabat yang junior dari segi usia ya, malah ke Ibnu Umar gitu, bukan ke Umar bin Khattabnya, malah ke Ibnu Abbas gitu, bukan kepada yang seniornya, yang kroco-kroco gitu, yang kalau kita lagi membahas tentang sirah nabawiyah, mereka itu ada tapi jadi penggembira gitu, anak-anak kecil gitu yang ikut menggembirakan gitu ya. Nah cuman nanti generasi sahabat habis, yang seniornya tinggal yang kecil-kecil. Nah yang kecil-kecil ini yang kemudian menyebar seluruh dunia yang menjadi ulama besar gitu. Nah, justru ilmu itu malah kita dapatnya dari yang kroco-kroco itu, gitu. Nah, yang kroco tapi udah jadi ulama besar. Nah, jadi ilmunya banyak. Oke. Kalau zaman sekarang itu mereka SD gitu. Ya, mereka SD. Ya, kan kita ngaji nih kayak gini ya. Terus mungkin Pak Nurholis itu di rumah ada anaknya gitu.
anaknya ikut denger tuh bapaknya lagi ngaji apa segala macam gitu kan, dan dididik dengan baik dan sebagainya. 30 tahun kemudian dia tuh jadi tokoh pergerakan besar loh di negerinya. Nah gitu. Nah, mereka memang dididik tentu karena sahabat yang junior kan, mereka dididik baik gitu dan dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Yang senior udah pada nggak ada, yang junior tuh malah jadi ulama gitu pada akhirnya.